memenuhi tugas mata kuliah Interprofessional Education 1, kami dari kelompok 2, kelas 5B, akan menganalisis sebuah kasus. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan penunjang. Dari hasil, pasien bernama Nyonya D yang berusia 28 tahun pernah didiagnosis mengalami penyakit skizofrenia selama 6 bulan serta rutin mengonsumsi obat antipsikotik generasi kedua. Pasien juga mengeluh berat badan bertambah 20 kg sejak pertama kali mengonsumsi obat tersebut. Hal tersebut membuat pasien menghentikan pengobatan 3 minggu terakhir dan saat ini pasien sedang dirawat karena kambuh. Di rumah, pasien tidak mau mandi, mendengar kembali suara bisikan, dan sering buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Berdasarkan anamnesis dan gambaran klinis, pasien mengalami penyakit skizofrenia. Penyakit skizofrenia ditandai dengan gejala positif berupa halusinasi dan waham, gejala negatif berupa afek datar dan menarik diri, dan kognitif berupa gangguan perhatian dan pemahaman. Pada kasus dapat ditentukan dua prioritas masalah, yaitu yang pertama, kekambuhan pada pasien. Faktor yang menyebabkan kekambuhan ini antara lain meliputi faktor genetik, jenis kelamin, usia onset skizofrenia, faktor penyakit, dukungan keluarga, kepatuhan minum obat, dukungan tenaga kesehatan, interaksi dengan riwayat keluarga gangguan jiwa, tekanan sosial atau kelompok sebaya, dan pengetahuan keluarga. Prioritas kedua adalah penambahan berat badan. Pasien mengeluhkan penambahan berat badan sebesar 20 kg sejak pertama kali mengonsumsi obat antipsikotik generasi kedua yang mengakibatkan pasien menghentikan penggunaannya sejak 3 minggu terakhir. Penambahan berat badan yang signifikan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Penanganan penambahan berat badan pasien juga perlu diprioritaskan. Dapat dianalisis dan terdapat beberapa masalah. Yang pertama, pasien mengidap skizofrenia sudah 6 bulan. Kedua, obat antipsikotik generasi kedua yang memiliki efek samping kenaikan berat badan. Ketiga, Nyonya D mengalami kenaikan berat badan hingga 20 kg. Keempat, non-compliance atau kurangnya kepatuhan pasien di mana pasien berhenti minum obat selama 3 minggu terakhir. Kelima, gejala skizofrenia kambuh kembali di mana pasien tidak mau mandi, mendengar kembali suara bisikan, dan sering buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Agen antipsikotik antipikal dapat menginduksi perubahan berat badan dan bertanggung jawab atas perubahan metabolisme glukosa melalui mekanisme penghambatan reseptor 5-HT2A dan 5-HT2C yang berhubungan dengan peningkatan nafsu dan asupan makanan. Maka diperlukan pemantauan rutin yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi asuhan terhadap efek samping sindrom metabolik agar dapat tertangani lebih awal. Pemantauan dimulai dari monitoring berat badan, body mass index, gula darah untuk mendeteksi perkembangan diabetes, tekanan darah, dan profil lipid. Penting juga pengecekan fungsi metabolik sebelum mengonsumsi obat-obat antipsikotik. Terapi farmakologisnya menggunakan antipsikotik yang memiliki berbagai sifat farmakologis yang bekerja pada reseptor dopamin pasca sinaptik di otak. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memantau efek samping sindrom metabolik secara rutin agar dapat segera ditangani. Pemantauan dimulai dengan pemantauan berat badan, kadar gula darah untuk mendeteksi perubahan diabetes, indeks massa tubuh atau IMT, tekanan darah, dan lipid. Selain secara farmakologi, mengingat efek samping yang ditimbulkan, penata laksanaan secara holistik pada skizofrenia dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Metode terapi holistik sistematik dengan cara tibu nabawi terbukti berhasil menyembuhkan pasien skizofrenia dengan cara yang pertama itu akupuntur, stimulasi otak, dan perbaikan fungsi organ tubuh. Yang kedua dengan cara bekam. Yang ketiga dengan cara tutuk syaraf untuk memperbaiki sirkulasi darah. Yang keempat dengan cara hipnoterapi. Yang kelima dengan cara rehabilitasi psikologis dengan metode terapi pendekatan persuasif kognitif.